Viatikum. Viatikum. Setiap orang Katolik harus tahu apa arti viatikum. Saya tidak akan terangkan, nanti Anda akan mengerti dari renungan ini. Baik, manusia mempunyai kerinduan. Biasanya kerinduan itu berhubungan dengan kebutuhan yang paling dirasakannya. Ada yang butuh makan, ada yang butuh minum, ada butuh nama baik, ada yang butuh pujian, ada yang butuh kesehatan, kesembuhan, dan lain-lain. Kebutuhan itu ada yang biasa-biasa saja, yang sehari-hari, tapi ada juga kebutuhan yang lebih mendalam, seperti hidup abadi, seperti kesatuan dengan Tuhan pencipta kita, seperti masuk dalam kerajaan Bapa yang dijanjikan pada kita. Karena itu Paulus tadi berpesan lewat bacaan kedua, ada orang yang hidup dengan pikiran dan impian yang sia-sia, persis seperti orang kafir. Tapi ada juga yang sesudah mengenal Kristus, mereka hidup baru dalam Kristus, menyukai yang disukai Yesus, meraih dan mencapai apa yang diajarkan Kristus. Contoh yang paling jelas, Ignatius Loyola. Dari serdadu Spanyol menjadi serdadu bagi Kristus Raja semesta alam. Manusia yang punya kerinduan, manusia yang punya kebutuhan ini terdiri dari jiwa dan raga. Setiap orang terdiri dari jiwa dan raga. Makanya ada kebutuhan, kerinduan yang berhubungan dengan raga, dengan badan, dengan materi. Tapi ada juga kebutuhan yang berhubungan dengan kerohanian, dengan hal-hal yang spiritual, seperti hidup di dalam Tuhan, seperti hidup baru sesuai ciptaan Allah. Nah, agar manusia itu baik secara badani, dia perlu makan, dia perlu minum. Dokter bilang, ampas sehat, 5 sempurna, 6 golojo. Itu yang bikin sakit. Tapi itu semua untuk kepentingan body, tubuh, badan kita. Itu pun masih bisa kena sakit dan juga mati. Nah, untuk rohaninya, untuk spiritnya, untuk rohaninya, manusia membutuhkan bagi jiwa, bagi akal, bagi budi, bagi pikiran, bagi kebijaksanaan, bagi hal-hal yang benar dan suci, manusia membutuhkan makanan rohani yang memberi inspirasi, yang memberi insight, yang memberi hal-hal positif dan baik pada jiwanya. Itulah roti dari surga yang Yesus bilang, akulah dia. Itulah roti dari surga yang adalah Kristus sendiri. Nah, Injil hari ini, bacaan-bacaan hari ini menunjukkan hal-hal tadi itu sungguh benar. Hai orang-orang Israel, kata Yesus, bagus, bagus kamu mencari saya. Kamu sewa perahu untuk cari saya, tapi saya tahu kamu cari saya karena kamu sudah makan roti waktu mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Kamu cari saya karena roti, karena broth, bukan karena saya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Cobalah kamu cari akan hal-hal yang abadi. Yesus bilang ada hal-hal lain yang perlu kamu cari, yang kamu butuhkan. Kamu cari roti untuk kepuasan badani saja. Kamu persis seperti orang Israel di padang gurun. Mereka mengeluh dan menggerutu karena tidak ada makanan sampai Allah membuka langit dan menurunkan mana. Tapi ingat, makan mana pun leluhur kamu mati. Jadi, mana roti yang kamu makan waktu mujizat lalu itu tidak cukup. Kamu membutuhkan roti hidup.
yang akan membuat kamu tidak lapar, tidak haus, dan roti itu adalah aku sendiri. Jelas kata-kata Yesus, roti sebagai roti, tidak memberikan hidup kekal. Orang akan mati juga. Nah, Yesus menawarkan sesuatu yang baru. Roti yang kuberikan adalah roti yang memberi hidup. Siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Karena dalam dirinya ada kehidupan yang kekal. Ada kebenaran, ada jalan, ada kehidupan. Yesus mau katakan bahwa dirinya lah pribadi Allah sendiri. Dialah jalan menuju Bapa, kebenaran dan hidup. Ia mengibaratkan dirinya seperti roti sehari-hari yang dimakan, tapi akhirnya mati juga. Maka ia menyebut dirinya roti dari surga, yang memberi hidup abadi. Nah, ini dia. Yesuslah yang memberikan keabadian bagi jiwa kita, pada kerohanian kita, yang kekal dan takkan mati. Jiwa kita yang bersatu dalam kekekalan dengan Allah Bapa, itulah impian kita semua. Santo Agustinus katakan, hati manusia resah dan gelisah sebelum tiba bersatu dengan Tuhan. Di luar itu hanya kesia-siaan dan kebinasaan, kata Paulus tadi. Saya ingin memberi dua kesaksian nyata. Ada satu anak sementara mempersiapkan komuni pertama. Lalu guru agama menerangkan dengan bagus sekali bahwa manusia seperti tadi terdiri dari tubuh tapi juga jiwa. Supaya tubuh sehat, manusia harus makan, teratur dan sehat. Kalau manusia berhenti makan, kurang makan, nyanda makan-makan, lama-lama sakit dan dead, mati. Jadi makanan perlu supaya kita tidak mati. Kalau so mati, habis perkara. Tapi guru agama juga bilang, manusia punya roh, manusia punya jiwa. Dan dia perlu santapan supaya jiwanya kudus, suci, benar, dan saleh. Dan untuk itu dia harus menerima makanan dari surga, makanan dari Tuhan. Dan itulah Yesus Kristus, roti yang turun dari surga. Maka guru agama ini berpesan, kalau kamu sudah menerima komuni pertama, jangan pernah lalai, jangan pernah lupa, setiap hari Minggu, setiap hari Tuhan, terimalah komuni, terimalah tubuh Kristus yang akan menjadi bekal kehidupanmu untuk masuk dalam perjamuan surgawi. Itulah roti hidup, itulah Yesus sendiri yang akan membimbing budimu, membimbing akalmu, menuntun suara hatimu sesuai dengan kehidupan yang ada pada Yesus sendiri. Anak ini mengerti dan rindu sekali akan hari komuni pertama. Apa yang terjadi? Suatu hari, Minggu pagi, DP mama rupanya pulang pesta sholat, masih tasono. Anak ini kasih bangun DP mama, masuk gereja. Sudah, kamu kajo dek, nanti mama baku iko. Mama pelangka kuat panjang, gampang meriki pangana. Orang tua memang lain kali banyak putar balik, Kang. Mar anak-anak itu dengar no, mama so bilang. Dia pergi no. Lonceng kedua dia lihat ke kiri, lihat ke kanan, mama belum ada. Lonceng ketiga dia kiri kanan, aduh mama belum ada. Mati ini. Dia ikut misa. Habis lagu penutup, dia keluar gereja, berlari. Air mata somalele. Kakak pembinanya tanya, "Kiapa dek? Saking ana nyanda." Tapi lari terus ke rumah. Apa yang dia buat di rumah? Masih di pintu pagar dia sebentar ya, "Mama, mama." Mama baru mau buka luar dari koi. "Kiapa ngana? Kiapa sama nangis? Siapa ada pukul?" Pikir juga orang pukul. Ini anak bilang, "Mama masuk gereja, mamanya tidak terima komuni kudus tadi. Nanti mama mati, mama mau bagai, mama mau masuk neraka, mama pe jiwa tidak abadi, mama pe jiwa akan dipelihara oleh setan-setan, mama tidak akan tinggal dengan Tuhan. Mari mama masuk gereja, pergi komuni."
Ternyata anak ini jauh lebih menjiwai apa itu tubuh Kristus sebagai roti yang turun dari surga, sebagai bekal viatikum, bekal perjalanan menuju perjamuan surgawi. Kisah yang kedua, minggu lalu, dalam 1 minggu ada 4 umat yang meninggal dari tengah-tengah kita. Umumnya orang tua. Bapak John Wangari dari Maria Goretti, dari Ratu Rosari, kemudian Ibu Sarce Untu, Bapak Albert Weol, dan Ibu Leonie de Ruyter. 4 orang ini saya kenal. Mengapa? Karena setiap hari Jumat kedua kami membawa komuni. Dan Jumat kedua bulan Juli, ketika beberapa orang tua bilang, sudah jo pastor, orang takut so mulai banyak ini COVID. Bapak Albert Weol kami kunjungi, mungkin baru bangun, iyo, mau suka terima. Dan sambil batuk-batuk, dengan istri tercinta, menerima komuni kudus. Begitu juga Bapak John Wangari, begitu juga Ibu Leonie, begitu juga Ibu Sarce dengan pastor paroki. Ternyata itulah santapan rohani terakhir mereka sebelum menghadap perjamuan surgawi. Ternyata apa yang mereka rindukan di dunia ini kiranya akan mereka temukan dalam perjamuan surgawi. Terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada semua yang memungkinkan orang-orang tua kita dengan tekun tiap hari Jumat kedua menerima komuni kudus untuk jiwa mereka agar mendapatkan hidup yang kekal, untuk jiwa mereka yang tidak pernah akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Itulah viatikum, komuni kudus sebagai bekal perjalanan terakhir menuju perjamuan surgawi. Akulah roti yang turun dari surga, kata Yesus. Siapa makan tubuhku dia akan hidup. Aku akan tinggal bersama dia dan dia tinggal bersama aku. Terima kasih umat yang setia menerima tubuh Tuhan. Terima kasih umat yang tahu dia bukan cuma butuh pakaian, minuman, makanan, tapi membutuhkan sesuatu untuk jiwanya, untuk rohnya. Semoga kita tidak akan menemukan anak-anak yang menangisi kita karena lupa masuk gereja. Semoga kita didoakan oleh Santo Ignatius dari Loyola, pelindung kita, agar kita semua tahu mencari yang mulia, mencari yang abadi, dan bukan sekedar yang fana dan yang binasa. Amin.